Emangnya ada apa dengan pinjol? Orang dulu pinjam duit kalau butuh. Sekarang orang pinjam duit hanya untuk kesenangan, bukan karena kebutuhan. Kalian jangan meneror diri kalian sendiri. Ini belum ada pinjol jemaah. Nabi SAW sudah mengatakan kalian jangan meneror diri kalian sendiri. Gimana ya Rasulullah kita menakut-nakutin diri kita sendiri? Bidain, dengan berhutang. Orang yang mati syahid, mati di medan perang, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian dia perang sampai tewas di jalan Allah, kemudian dia perang kembali sampai tewas di jalan Allah, tapi dia masih punya utang, nggak diampuni jemaah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan tidak kufur, untuk taat dan patuh dan tidak durhaka. Allah Azza wa Jal berulang kali dalam kitabnya memanggil kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, tiada masa, tiada zaman kecuali yang sesudahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kita pernah dengar hadis itu. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min. Sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dunia semakin kemari semakin menakutkan. Dunia ini semakin tua, sehingga dia harus berias, bersolek untuk menutupi cacat-cacat yang ada di dalamnya. Kita tahu bagaimana orang yang sudah tua renta agar dia tampak menarik dan menggoda, maka dia harus bersolek dengan riasan yang mungkin tebal sekali, sehingga banyak orang yang tertipu dengan dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang firmannya diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam lebih dari 14 abad yang lalu. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah memanggil seluruh manusia, yang mukmin dan yang kafir, yang tua dan yang muda,
yang pria dan wanita. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Kata Allah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Kita akan mati, kemudian kita akan dibangkitkan kembali. Dunia ini akan hancur. Masjid yang kita lihat kokoh sekarang ini akan rata dengan tanah. Sawah-sawah yang kita lihat sedang menghijau akan menjadi debu, akan menjadi kering dan tandus. Allah akan bangkitkan kita. Kemudian Allah akan berikan balasan kepada kita sesuai dengan amal perbuatan kita. Ada surga Allah buat orang-orang yang bertakwa, dan ada neraka buat orang-orang yang kafir dan tidak bertakwa. Lalu Allah mengatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan mau ditipu sama dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Kita lihat sekarang dunia semakin tua sehingga dia berusaha untuk menampakkan hiburan-hiburan, sarana-sarana, fasilitas-fasilitas untuk memudahkan manusia sehingga manusia tertipu. Dulu orang naik onta, sekarang naik pesawat. Dulu orang kirim surat, ya. Dulu orang tahu gimana capeknya hidup di dunia. Dia kirim surat berbulan-bulan baru sampai. Dia ingin tahu kabar saudaranya. Maka dia harus menunggu surat itu datang. Sekarang di belahan dunia manapun engkau kirim surat sekarang pula dijawab oleh mereka. Lebih menipu lagi dunia. Maka jangan tertipu dengan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan mau ditipu dengan setan. Kita lupa sama Allah gara-gara setan membuat kita lupa. Kita sibuk dengan dunia kita, lupa bahwasanya Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Jamaah rahimakumullah. Sehingga semakin mendekati kehancuran dunia ini, manusia ternyata semakin rakus dan berambisi. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, iqtarabatis sa'atu wa la yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsa. Hari kiamat semakin mendekat. Tidak bertambah dengan dekatnya ini ambisi manusia, kecuali semakin dahsyat terhadap dunia ini. Semakin rakus sama dunia. Semakin cinta kepada dunia. Kenapa? Tadi kita mendapatkan banyak kemudahan, jemaah. Fir'aun tidak pernah merasakan ASI, jemaah, walaupun dia raja di Mesir sana. Fir'aun tidak pernah merasakan bagaimana naik pesawat, menempuh perjalanan yang jauh dalam waktu yang sempit. Nggak pernah Fir'aun merasakan itu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagai manusia yang paling dicintai Allah Jalla Jalaluh, juga tidak merasakan fasilitas-fasilitas, sarana-sarana yang kita sekarang merasakannya. Sehingga ketika mendekati kiamat, sarana prasarana semakin canggih. Kenyamanan manusia semakin banyak. Dan manusia semakin cinta kepada dunia. Semakin ingin menumpuk dunia. Dulu Allah katakan alhaakumut takatsur. Dan hari ini pun tetap dikatakan kepada manusia alhaakumut takatsur. Tapi semakin menjadi-jadi ketamakan dan kerakusan manusia. Wala yazdaduna minallahi illa
dan manusia semakin menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ambisi manusia terhadap dunia membuat kita lupa dengan aturan Sang Pencipta. Sebagian rela mengorbankan rahimnya, mengorbankan keluarganya untuk mendapatkan dunia. Sebagian rela mengorbankan kenyamanannya demi untuk menikmati sedikit dunia. Ahibati fillah, di antara kenyamanan yang dapat dirasakan oleh manusia sekarang ini adalah pinjol, pinjaman online. Dulu orang mau pinjam duit itu harus cari orang lain. Sekarang dia berada di kamar tidurnya tanpa ada manusia yang mengetahui. Dia bisa melakukan pinjol. Emangnya ada apa dengan pinjol? Ahibati fillah, orang dulu pinjam duit kalau butuh. Sekarang orang pinjam duit hanya untuk kesenangan, bukan karena kebutuhan. Islam membolehkan pinjam duit, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat. Tapi Islam juga mewanti-wanti kita jangan sampai berhutang. Kalau bisa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kalian jangan meneror diri kalian sendiri. Ini belum ada pinjol jemaah. Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengatakan kalian jangan meneror diri kalian sendiri, menakut-nakutin diri kalian, membuat galau hidup kalian setelah Allah berikan keamanan kepada kalian. Ketika Nabi menyampaikan itu alaihi salatu wassalam, sahabat tanya, gimana ya Rasulullah kita menakut-nakutin diri kita sendiri? Biddain, dengan berhutang. Orang yang berhutang itu harus menjadi budak pemilik uang akhirnya. Utang itu adalah hammun bil-lail wa dhullun bin-nahar. Utang itu kegalauan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran di malam hari, dan kehinaan di siang hari. Itu utang yang tanpa riba. Membuat kita takut, nggak enak. Sedangkan sekarang orang jamaah semuanya dengan berhutang. Dan kita lihat ya, pedagang-pedagang besar, bagaimana dia menjajakan dagangannya dengan cara membuat orang itu berhutang. Engkau gak punya uang beli mobil, bisa 5 juta engkau punya mobil. Engkau gak punya uang untuk beli motor, 500.000 bawa tuh motor ke rumahmu. Mereka berikan penawaran-penawaran agar kita meneror diri kita sendiri, menakut-nakutin diri kita sendiri. Padahal engkau gak butuh. Tapi dengan adanya kemudahan-kemudahan, dengan adanya tadi pinjam online, orang akhirnya melakukan peminjaman-peminjaman yang tidak butuh. Dia hidup dalam ketakutan. Dia sedang meneror diri dia sendiri. Apalagi kalau pinjamnya riba, maka dia akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama, dia membuat dirinya dalam teror, dalam ketakutan. Yang kedua, dia mendatangkan laknat kepada dirinya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba. Sebagian kita melihat ini peluang untuk mendapatkan keberuntungan. Pemerintah kita
Di tahun 2024 ini sudah menutup hampir 10.000 pinjol yang tidak terdaftar, yang ilegal. 10.000. Bayangkan orang berpikir, oh ini peluang untuk mendapatkan uang. Ya, engkau mendapatkan uang plus laknat. Engkau dilaknat. Uangmu gak akan berguna buat dirimu. Engkau mungkin punya uang banyak, seakan-akan kau dapat menikmati dunia ini. Lah, engkau terkutuk. Wa mukilahu, yang pinjam, yang meminjamkan, yang membuat aplikasi pinjol, yang kerja di sana, ini sama dengan pinjaman yang lainnya, bukan hanya pinjol, tapi semua bentuk utang piutang yang ada keuntungan di dalamnya. Dia mencari keuntungan yang disebut dengan riba. Engkau yang pinjam pun dilaknat. Oh, saya tidak pinjam, saya cuma bekerja, saya hanya mencatat, saya hanya di depan komputer bekerja. Yang mencatat, yang jadi saksi sama aja jemaah. Yamhaqullahu riba. Allah akan menghapuskan berkahnya riba. Dihancurin pelan-pelan tapi pasti. Ya, Allah mengajak kita untuk tobat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Kalau kalian kafir, lanjutkan. Kalau kalian beriman, berhenti. Fa in lam taf'alu. Tapi kalau kalian nggak mau, kalian tetap mau melakukan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka ada pengumuman perang dari Allah dan Rasulnya. Maka ahibati fillah, berkaitan dengan hal ini, kita perlu takut sama Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, seorang yang berhutang kemudian dia tidak dapat melunasi hutangnya, di dunia dia akan hidup dalam ketakutan. Ketika dia mati, maka ruhnya akan bergantung dengan hutangnya. Orang yang mati syahid, mati di medan perang, kemudian dia dihidupkan kembali, kemudian dia perang sampai tewas di jalan Allah, kemudian dia perang kembali sampai tewas di jalan Allah, tapi dia masih punya utang, nggak diampuni jemaah. Nggak main-main urusan hutang. Jangan bermudah-mudahan berhutang. Engkau mau bisnis, cukupkan dengan apa yang kau miliki. Kalau harus berhutang, maka minta tolonglah sama Allah dan niatkan untuk melunasi. Dan bagi yang hari ini masih terlilit hutang dan hutangnya riba, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Memohonlah kepada Allah agar diampuni dosanya. Sesali perbuatanmu, tinggalkan dan niat untuk tidak mengulangi. Lalu lunasi utang. Nggak mampu melunasi utang, mungkin engkau dulu salah niat. Perbaiki niatmu.
Kencangkan sarungmu. Orang yang benar-benar niat mau bayar utang, kadangkala dia harus berpuasa Senin Kemis. Kadangkala dia harus berpuasa Daud, mengurangi makan untuk melunasi hutangnya. Karena hutang ini akan dibawa mati oleh dia. Kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, yang semoga dengan doa itu Allah lunasi hutang kita. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari Engkau, sehingga aku tidak terjebak dalam yang haram. Dan karuniakan kepada aku dari karuniamu ya Allah, sehingga aku nggak butuh sama manusia. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ali bin Abi Thalib mengajarkan doa ini kepada seseorang yang dia ingin membebaskan dirinya dan dia tidak mampu untuk melunasi hal itu. Kata Ali, aku dapat amalan ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau punya hutang sebesar gunung Sabir, Allah akan lunasi. Baca sekali, belum lunas. 2 kali, belum lunas. 3 kali, belum lunas. Terus engkau minta sama Allah Azza wa Jalla. Ketuk pintu Allah sekali, 2 kali, 100 kali, 1000 kali, 100.000 kali kau minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kita harus buktikan kalau kita benar-benar bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansurhum wa ayyidhum ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin.